Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 2 kurikulum Merdeka. Bab 16 halaman 114 sampai 115. Pengukuran. Soal nomor 1. Sebuah tampungan air menyediakan 20 liter dalam setiap 4 menit. Air akan dialirkan ke sebuah bak mandi berukuran panjang 1 meter dan lebar 50 cm. Berapa lama kita dapat mengisi bak mandi tersebut sampai ketinggian 50 cm? Dari soal diketahui debit airnya yaitu 20 liter per 4 menit. Kemudian ukuran bak mandi panjangnya yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian lebar 50 cm, tingginya 50 cm. Yang ditanyakan waktu untuk mengisi bak mandi. Sebelum kita mencari waktunya, kita cari dulu volume dari bak mandinya. Volume bak mandinya berarti panjang kali lebar dikali tinggi. Sama dengan 100 dikali 50 dikali 50, hasilnya sama dengan 250.000, satuannya cm kubik. Kemudian kita rubah satuan cm kubik menjadi liter. 250.000 cm kubik itu sama saja dengan 250 liter. Nah, sekarang kita mencari waktunya. Rumusnya yaitu volume dibagi debit. Volumenya yaitu 250 liter, kemudian debitnya 20 liter per 4 menit. Berarti 250 dibagi 20 per 4. 20 per 4 itu sama dengan 5. Berarti tinggal kita hitung 250 dibagi 5, hasilnya sama dengan 50, satuannya yaitu menit. Jadi waktu yang digunakan untuk mengisi bak mandi dengan ketinggian 50 cm yaitu 50 menit. Soal nomor 2, ada 966 anak sedang bermain di lapangan yang luasnya 1680 meter persegi. Sementara itu, ada 105 anak yang juga sedang bermain di kebun yang luasnya 200 meter persegi. Tempat manakah yang lebih padat? Di sini untuk mencari kepadatan caranya sama dengan luas dibagi banyak anak. Yang pertama, kepadatan lapangan luasnya yaitu 1680, banyak anaknya ada 966. Jadi untuk kepadatan lapangan sama dengan 1680 dibagi 966. Hasilnya sama dengan 1,739. Kemudian untuk kepadatan kebun sama dengan 200 dibagi 105. Hasilnya sama dengan 1,904. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk kepadatan lapangan yaitu 1,739 meter persegi per anak. Kemudian untuk kepadatan kebun sama dengan 1,904 meter persegi per anak. Jadi kesimpulannya, di sini lapangan lebih padat dibandingkan dengan kebun. Lanjut soal nomor 3, ayo temukan volume bangun ruang ini. Soal nomor 3A, coba adik-adik perhatikan gambarnya. Di sini ada bangun balok, kemudian bangun baloknya itu ada bagian yang kosong. Untuk memudahkan menghitungnya, di sini kakak akan menghitung bangun yang besar dikurangi bangun yang kecil. Ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Diketahui dari ukuran yang pertama, panjangnya sama dengan 4 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 5 cm. Kemudian untuk ukuran bangun yang kedua, panjangnya 2 cm, lebar 3 cm, dan tingginya 4 cm. Nah, sekarang kita hitung volume dari bangun tersebut. Untuk mencarinya berarti volume 1 dikurangi volume 2. Rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti untuk volume 1 sama dengan 4 dikali 6 dikali 5 dikurangi volume 2 yaitu 2 dikali 3 dikali 4. Untuk volume 1 hasilnya yaitu 120, satuannya cm kubik. Kemudian volume 2
yaitu 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24, satuannya cm kubik. Jadi volume bangunnya sama dengan 120 cm kubik dikurangi 24 cm kubik. Hasilnya adalah 96 cm kubik. Lanjut soal nomor 3B, perhatikan gambarnya. Di sini ada gabungan, yaitu bangun balok. Ini bangun yang pertama, di sini bangun yang kedua. Untuk menghitung volumenya, berarti volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Diketahui ukurannya, untuk ukuran 1 panjangnya 8 cm, lebar 3 cm, tingginya 2 cm. Kemudian ukuran bangun yang kedua, panjangnya 8 cm, lebar 6 cm, tingginya 2 cm. Jadi volumenya sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti di sini tinggal kita hitung. Untuk volume 1 ukurannya 8 dikali 3 dikali 2 ditambah volume 2 yaitu 8 dikali 6 dikali 2. Volume 1 hasilnya 48, kemudian volume 2 yaitu 96. Jadi volume akhirnya sama dengan 48 cm kubik ditambah 96 cm kubik. Hasilnya sama dengan 144, satuannya cm kubik. Lanjut soal nomor 4. Ayo temukan luas bangun datar ini. 4A, di sini ada gambar segitiga, alasnya yaitu 8 cm, tingginya 10 cm. Rumus untuk mencari luas segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi 2 atau alas kali tinggi dikali setengah. Alasnya 8 cm, tingginya 10 cm. Kita hitung 8 cm dikali 10 cm yaitu 80 cm persegi, kemudian dibagi 2, maka hasilnya 40 cm persegi. Jadi untuk nomor 4A luas segitiganya sama dengan 40 cm persegi. Lanjut 4B, di sini ada bangun jajar genjang, alasnya di sini 14 cm, tingginya 12 cm. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi, maka sama dengan 14 cm dikali 12 cm. Hasilnya yaitu 168 cm persegi. Lanjut nomor 4C. Adik-adik perhatikan gambarnya. Gambar tersebut merupakan gabungan dari dua buah bangun segitiga. Kita beri nama, ini adalah bangun A dan ini bangun B. Terus untuk mencari luas segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Perhatikan gambarnya. Untuk segitiga A, alasnya berukuran 14 cm, tingginya 6 cm. Jadi luas segitiga A sama dengan 14 cm dikali 6 cm dibagi 2. Hasilnya yaitu 42, satuannya cm persegi. Kemudian luas segitiga B, alas segitiga B yaitu 14 cm dan tingginya 4 cm. Maka luasnya sama dengan 14 cm dikali 4 cm dibagi 2. Hasilnya yaitu 28, satuannya cm persegi. Jadi luas totalnya sama dengan luas A ditambah luas B sama dengan 42 cm persegi ditambah 28 cm persegi. Hasil akhirnya yaitu 70, satuannya cm persegi. Lanjut 4D, di sini ada bangun jajar genjang, alasnya berukuran 4 cm dan tingginya 9 cm. Luasnya sama dengan alas dikali tinggi, sama dengan 4 cm dikali 9 cm. Hasilnya yaitu 36, satuannya cm persegi. Soal nomor 4E, di sini ada bangun belah ketupat. Diketahui ukuran diagonal 1 yaitu 12 cm dan diagonal 2-nya 18 cm. Rumus untuk mencari belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berarti 12 cm dikali 18 cm dibagi 2. 12 dikali 18 yaitu 216,
kemudian dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 108, satuannya cm persegi. Lanjut nomor 4F, di sini ada bangun trapesium. Rumus untuk mencari luas trapesium yaitu sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Sisi atasnya berukuran 16 cm, sisi bawahnya 10 cm, dan tinggi trapesiumnya 10 cm. Kita masukkan ke rumus, sama dengan 16 ditambah 10 dikali tingginya yaitu 10, kemudian dibagi 2. 16 ditambah 10 sama dengan 36, kemudian 36 dikali 10 sama dengan 360. Tinggal kita hitung 360 dibagi 2, hasilnya yaitu 130. Jadi luas trapesiumnya sama dengan 130, satuannya cm persegi. Ayo temukan luas bangun berikut dengan menggunakan apa yang telah kita pelajari. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Di sini ada bangun segi 5, kita beri nama setiap titik sudutnya, yaitu ada titik A, B, C, D, dan E. Untuk memudahkan menghitungnya, kita bagi bangun segi 5 ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita tarik garis dari A ke C, kemudian garis dari titik C ke titik E. Jadi di sini ada 3 buah bangun, yaitu bangun segitiga. Ada segitiga ABC, segitiga ACE, dan segitiga CDE. Kemudian ukuran setiap sisinya, yang pertama sisi AB berukuran 18 cm, selanjutnya sisi AC berukuran 17,6 cm, sisi CE berukuran 14,6 cm, kemudian ukuran tinggi segitiga. Segitiga ABC tingginya yaitu 9,8 cm, tinggi dari segitiga ACE yaitu 8,7 cm, dan tinggi segitiga CDE yaitu 3,9 cm. Langkah berikutnya kita cari luas setiap segitiganya, kemudian luas totalnya tinggal kita gabungkan. Rumus untuk mencari luas segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Yang pertama, luas segitiga ABC sama dengan 18 dikali 9,8 dibagi 2. 18 dikali 9,8 yaitu 176,4, kemudian dibagi 2 hasilnya sama dengan 88,2, satuannya cm persegi. Lanjut kita cari luas segitiga ACE, yaitu 17,6 dikali 8,7 dibagi 2. 17,6 dikali 8,7 yaitu 153,12. Selanjutnya kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 76,56 cm persegi. Kita sudah dapat luas segitiga ACE. Selanjutnya kita mencari luas segitiga CDE. Sama dengan 14,6 dikali 3,9 dibagi 2. 14,6 dikali 3,9 yaitu 56,94, kemudian dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 28,47, satuannya cm persegi. Nah, adik-adik, kita sudah mencari setiap luas segitiganya, maka luas totalnya atau luas segi 5-nya sama dengan luas ABC ditambah luas segitiga ACE ditambah luas CDE. Sama dengan 88,2 cm persegi ditambah 76,56 ditambah 28,47. Maka hasil akhirnya yaitu 193,23. Jadi untuk luas bangun tersebut atau luas segi 5 sama dengan 193,23, satuannya cm persegi. Nah adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.